Bab 226, Adik ipar memiliki masalah. Ketika Long Yi mencoba merasakan jejak aura gelap dengan seluruh kekuatannya, aura itu lenyap tanpa jejak seolah-olah sebuah batu jatuh ke laut. Aneh, mungkinkah itu hanya kesalahpahaman aku? Long Yi bergumam. Saat ini, dia berada di dalam halaman kakaknya Simentian. Dan saat itu, tanda tengkorak berwarna darah di tangannya sedikit bergetar, menunjuk langsung ke halaman Simentian. Mata Long Yi melintas, lalu menarik kembali auranya. Dia diam-diam mendarat di bawah atap. Merasakan aura gelap muncul di dalam halaman Simentian, dia tidak bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dengan sangat cepat, dia melewati ruang kerja dan tiba di samping kamar suami dan istri Simentian. Lalu getaran tanda tengkorak darah menjadi sedikit lebih kuat. Tiba-tiba, Long Yi menabrak lapisan obstruksi, dan tanda tengkorak berwarna darah tiba-tiba melintas dengan cahaya merah seolah-olah itu dirangsang. Melihat ini, Long Yi tahu bahwa ini buruk, jadi dia segera bergegas masuk. Tetapi tepat setelah dia membuka pintu, dia mendengar teriakan, kemudian tubuh yang lembut beraroma menabraknya. Long Yi menangkap tubuh lembut ini, dan pada saat yang sama, melihat bayangan yang tenggelam dalam kegelapan. Setelah itu, dia tidak lagi merasakan jejak aura gelap itu. Ibu, di mana kamu? Suksian kecil tampak terkejut dan mulai menangis keras. Long Yi segera menyinari lampu ajaib, dan melihat saudara iparnya, Liu Xi, hanya mengenakan pakaian dalam yang sangat tipis di dadanya, apalagi dalam keadaan kebingungan, dia mengungkapkan lebih dari setengah payudaranya yang putih seperti salju. Sekarang wajahnya pucat, dan sedikit darah mengalir keluar dari mulutnya. Saat ini, seluruh rumah Simen terkejut bangun. Para penjaga yang memegang senjata bergegas ke halaman, dan Simentian juga muncul di pintu masuk kamarnya. Dan melihat Long Yi, kulitnya menjadi pucat, dan matanya menunjukkan kemarahan. Kau binatang buas, kau bahkan mertua iparmu, aku akan membunuhmu hari ini. Simentian hendak menyerang sambil membawa pedangnya yang besar. Kakak, kamu salah paham. Long Yi mengerutkan kening dan mulai curiga dalam hatinya bahwa ini adalah jebakan terhadapnya sejak awal. Aku melihat dengan mataku sendiri, jadi di mana kesalahpahamannya? Jangan bicara omong kosong dan berikan aku hidupmu. Simentian kehilangan akal, dan seolah-olah dia menjadi gila, dia menyerang Long Yi, dan pedang biru muda memotong meja, kursi dan lemari pakaian menjadi 4-5 bagian. Long Yi melemparkan saudara ipar Liu Xi ke arah Little Suxian yang sangat takut bahwa dia tercengang, lalu langsung, tangannya yang besar menangkap tangan Simentian yang memegang pedang, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan untuk penjaga di luar, melihat dua saudara berkelahi, mereka tidak berani masuk, melainkan berhenti di dalam halaman. Dan melihat Long Yi keluar dari kamar adik iparnya barusan di malam hari, mereka secara bersamaan berpikir bahwa Long Yi punya rencana jahat terhadap saudara iparnya, jadi dia datang ke sini di tengah-tengah malam untuk mencuri aroma, menghasilkan situasi saat ini. Tepat ketika Simentian memelototi Long Yi dengan mata yang sangat besar, Simen Nu dan Dong Fang Wan bergegas mendekat. Kemudian Simen Nu berteriak di tempat, kalian semua, berhenti. Long Yi melonggarkan tangannya dan mundur ke satu sisi, Simentian melemparkan pedang ke tanah, lalu menunjuk ke arah Long Yi, dia dengan marah berkata, ayah, ini lebih buruk dari binatang buas bajingan yang benar-benar menggunakan kekuatan terhadap saudara iparnya sendiri. Selain itu, dia juga menyakitinya. Melihat ke Liu Xi dengan bekas darah di mulutnya yang saat ini ditutupi selimut, Simen Nu menoleh ke arah Long Yi dan bertanya dengan suara rendah, Yuer, jelaskan padaku, apa yang sedang terjadi sini? Ayah, aku hanya melihat bulan dari atap pekaranganku, dan pada saat itu, aku melihat bayangan diam-diam masuk, jadi aku dengan diam-diam mengikutinya, dan hasil akhirnya adalah, bayangan itu memasuki ruangan kakak laki-laki. Apa omong kosong, rumah Simen dijaga ketat, bagaimana orang luar bisa diam-diam masuk sesuka mereka? Tidak menunggu Long Yi selesai berbicara, Simentian menyela. Kakak, bukankah kamu mengatur banyak pengintai tersembunyi di luar halamanmu? Tapi aku masih bisa masuk. Long Yi berkata dengan santai. Yuer, lanjutkan.
Kulit si Mennu sedikit berubah. Bayangan itu telah meletakkan penghalang tersembunyi yang tidak biasa di luar ruangan. Aku berlari ke dalamnya dan ditemukan, jadi aku bergegas masuk hanya untuk melihat kakak ipar diusir. Lalu bayangan itu menghilang di udara tipis. Long Yi berkata, "Ayah, ini jelas sebuah kebohongan. Bagaimana bisa seseorang menghilang di udara yang tipis?" Jelas, kakak kedua berbohong. Si Mentian jelas tidak percaya kata-kata Long Yi. Dong Fangwan berjalan ke samping tempat tidur, dan mengabaikan Little Suxian yang tidak berani menangis meskipun dia takut. Dia dengan dingin berkata kepada Liu Si, "Kamu berkata, apakah kata-kata Yuer benar atau tidak? Jika ada bahkan setengah bohong, maka aku tidak akan membiarkanmu." Liu Si yang meneteskan air mata dengan kepala menunduk, menjawab, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pada waktu itu, ketika aku sedang tidur, aku ditampar tiba-tiba, lalu dibuang. Setelah itu seseorang menangkap aku. Dan setelah cahaya itu menyala, aku melihat orang yang menangkap aku adalah saudara ipar." "Yah, itu katanya," Yuer mengatakan yang sebenarnya. Dong Fangwan mengungkapkan senyum dan berkata. Si Mentian dengan dingin mendengus dan berkata, "Jika bayangan itu benar-benar bisa menghilang di udara tipis seperti yang dikatakan saudara kedua, maka bagaimana dia merasakan keberadaan bayangan itu?" Si Mennu dan Dong Fangwan memandang ke arah Long Yi, berharap dia bisa menjelaskan dengan jelas. Sangat sederhana, karena ketika dia bergerak, tubuhnya mengeluarkan sedikit aura gelap, dan sayangnya bagi mereka, aku sangat sensitif terhadap aura gelap, jadi aku merasakannya. Long Yi mengangkat bahu. Aura gelap. Mungkinkah dia berasal dari gereja gelap? Kenapa dia menyelinap ke kamar Tianer? Mungkinkah dia ingin membunuh Tianer? Kulit si Mennu berubah dan menyuarakan dugaannya. Si Mentian tetap menentang Long Yi, dan dia berkata, "Kakak kedua, kamu mengatakan, ada banyak ahli di dalam rumah Simen, tetapi tidak ada dari mereka yang merasakan aura gelap, tapi mengapa hanya kamu yang merasakannya?" Long Yi memutar matanya, kakak laki-lakinya ini sepertinya sengaja membuatnya sulit baginya. Sosoknya melintas, dan tiba-tiba menghilang ke udara yang tipis. Dia diam-diam muncul di depan si Mentian dan memegang tenggorokannya dalam sekejap. Lalu dia dengan dingin berkata, "Karena kekuatanku, apakah penjelasan itu cukup untukmu, kakakku yang terkasih?" Kemudian niat membunuh berdarah sedingin es tiba-tiba meresap ke dalam tulang-tulang si Mentian, menyebabkan rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya langsung berdiri tegak, dan bahkan tebalnya tampak beku. Dalam sekejap, Long Yi menarik kembali niat membunuh, lalu mundur, dia kembali menunjukkan senyum santai. Dan untuk si Mentian, dia menarik napas panjang, karena niat membunuh Long Yi membuatnya tidak bisa bernapas. Karena dia tidak berada di kamp militer, dia tidak tahu masalah Long Yi menggunakan slash berturut-turut Violent Dragon 18 untuk mengalahkan Chow Fu. Dan dia sama sekali tidak berani percaya bahwa si Men Yu yang hanya pejuang menengah 2 tahun yang lalu sekarang memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan pada saat ini, dia merasa bahwa, di depan Long Yi, dia hanyalah seekor semut, dan Long Yi bisa menghancurkannya berkeping-keping semudah meniup debu. Segera setelah Long Yi kembali ke halamannya, Barbarian Bull dan Xiao Yi yang juga terkejut bangun dengan buru-buru bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Dan Long Yi menjelaskan masalah yang telah terjadi beberapa saat yang lalu bertanya, "Xiao Yi, Li Qing, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Adapun Barbarian Bull, dia tidak bisa mengandalkan orang bodoh ini. Xiao Yi dan Li Qing merenungkan, sementara Barbarian Bull menggaruk tanduk lembu, berdiri di satu sisi. Mungkin bayangan itu datang untuk membunuh si Mentian, tetapi dia tidak ada di sana. Dan pada saat itu, dia memperhatikan tuan muda, jadi dia melemparkan Liu Hong yang tertidur untuk melarikan diri. Kata Li Qing. Kata-katanya mirip dengan spekulasi si Mennu. Xiao Yi dengan mata tertutup menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya bukan itu masalahnya. Jika tujuannya adalah pembunuhan, lalu mengapa bayangan itu memberikan penghalang peringatan? Pembunuhan harus dilakukan dengan cepat, dan setelah sukses, cepat mundur. Baginya untuk meletakkan penghalang, aku memiliki 2 kemungkinan. Oh,
Apa dua kemungkinan itu? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Pertama, bayangan itu menutupi keindahan Liu Xi, jadi dia ingin mengotori dirinya. Kedua, Liu Xi memiliki masalah, dia berkolusi dengan bayangan untuk berkonspirasi. Xiao Yi perlahan berkata. Long Yi mengangguk, analisis Xiao Yi dan pikirannya mirip. Jika aku harus menebak maka aku pikir kemungkinan pertama sangat kecil kemungkinannya, tetapi kemungkinan yang terakhir relatif besar. Xiao Yi melanjutkan. Long Yi tersenyum dan menepuk kepala Xiao Yi, dia berkata, benar-benar pintar, aku juga berpikir begitu, hanya saudara ipar ini juga bisa dianggap sebagai keturunan keluarga yang baik. Aku juga tidak merasakan fluktuasi douqi atau sihir dari tubuhnya, apalagi jika dia benar-benar memiliki masalah, lalu mengapa dia datang ke klan Ximen? Tuan muda, apakah kakak ipar kamu biasanya melibatkan diri dalam urusan klan Ximen? Tanya Li Qing. Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Ximen selalu patriarkal, dan wanita hanya peduli dengan urusan keluarga, mereka tidak bisa campur tangan dalam masalah klan. Jadi itu berarti, dia benar-benar tidak dapat mempengaruhi hal-hal penting dari klan Ximen. Li Qing bertanya lagi. Itu belum tentu demikian, selama dia bisa memimpin kakak Tuan Ximen Tian dengan hidung, tidak bisakah dia mempengaruhi dalam hal-hal penting dari klan Ximen? Dan di masa depan, jika Ximen Tian menjadi bapa bangsa, maka bukankah klan Ximen berada di bawah kendali tangannya? Kata Xiao Yi. Berpikir tentang kemungkinan ini, corak Long Yi tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Mengapa Ximen Tian bersikeras untuk tidak menggunakan selir? Mungkinkah dia benar-benar dikendalikan oleh Liu Xi? Mungkinkah Liu Xi adalah sepotong catur kaisar yang ditempatkan di dalam klan Ximen, berniat untuk mengendalikan klan Ximen? Liu Xi, jangan biarkan aku mendapatkan bukti, kalau tidak, aku akan membuatmu mengalami kematian lebih baik daripada hidup. Niat membunuh dingin terlintas di mata Long Yi. Pagi-pagi keesokan paginya, di ruang makan, Liu Xi mengucapkan terima kasih kepada Long Yi, terima kasih untuk kemarin, ipar, jika bukan karena saudara ipar bergegas, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Long Yi juga mempertahankan ketenangannya dan mengatakan beberapa kata asal saja. Ketika seseorang mulai mencurigai orang lain, semua tindakan orang itu tampak munafik dan juga tampak licik. Saat ini, Long Yi memiliki perasaan semacam ini terhadap saudara iparnya, Liu Xi. Setelah dia makan sarapan, Dongfang Wan mendesaknya untuk mengunjungi klan Dongfang untuk melihat sepupunya Dongfang Kexin. Tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba menerima laporan bahwa nona ketiga Nangong Xiangyun klan Nangong telah datang untuk mencari tuan muda Ximen kedua. Ibu, sekarang kamu berkata, kemana aku harus pergi? Long Yi tersenyum dan bertanya pada Dongfang Wan. Dongfang Wan berpikir sebentar, dan berkata, bagaimana kalau kamu pergi ke rumah kakekmu bersama dengan Nangong Xiangyun? Ibu, kamu tidak terlalu serakah. Long Yi tersenyum masam dan berkata. Dongfang Wan tersenyum dan berkata, kalau begitu kau putuskan, ibu tidak bisa lagi mengendalikanmu. Selama kamu bisa memberi aku menantu ini baik-baik saja, kalau tidak lihat bagaimana aku akan memberi kamu pelajaran. Bab 227, Kondisi Nangong Xiangyun. Long Yi membuat wajah pahit, di dalam hatinya, dia lebih suka pergi menemui yang dikatakan seindah seorang malaikat, apalagi tidak pernah melupakannya, sepupu kecil. Nangong Xiangyun mencarinya saat ini pasti tidak ada gunanya, jadi dia tidak mau menghadapinya dengan wajah masam yang seolah-olah dia berutang 10 juta koin batu kecubung. Tapi tidak mau, dan seperti yang sudah diperintahkan Ibu Mulia, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihat gadis itu. Datang ke aula, pakaian Nangong Xiangyun sangat mengejutkan Long Yi. Sekarang kepalanya penuh dengan kepang kecil, dan telinganya penuh dengan ornamen telinga yang mempesona. Hari ini dia tidak mengenakan rok wanita bijak dan berbudi luhur di masa lalu, melainkan mengenakan pakaian wanita pedang merah dan hitam. Dan akhirnya, dengan ekspresi bangga dan liar di wajahnya, dia tampak seperti gadis nakal dari kehidupan sebelumnya. Tapi jujur saja, dibandingkan dengan pakaian stereotip dari semua nona saat ini, Nangong Xiangyun saat ini muncul sangat unik.
Yo, dari mana gadis liar ini berasal? Long Yi menyeringai dan berjalan, tetapi matanya terus memindai tubuh melengkung Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun mendengus, lalu menatap Long Yi. Dia berkata, kamu adalah monyet liar tak berbulu. Aku tidak berambut. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah kamu mengintip aku ketika aku mandi? Atau, apakah rambut kamu sehebat hutan? Bagaimana kalau kita membuat perbandingan? Long Yi tersenyum dan berkata, tapi matanya dengan ambigu menatap tempat di antara kaki Nangong Xiangyun. Seperti itu, bahkan seorang idiot akan mengerti arti dari kata-katanya yang tidak jelas. Nangong Xiangyun menjadi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Sekarang dia menemukan bahwa mencari orang ini adalah hal yang sangat tidak bijaksana, bahkan sebelum mereka bertukar kata, paru-parunya sudah akan meledak dengan amarah. Kamu sialan cabul, kenapa kamu tidak mati? Nangong Xiangyun menjadi bingung, lalu dengan marah dikutuk karena malu. Aku juga sangat ingin mati, tapi Yama, bajingan tua itu khawatir jika aku datang ke sana, maka aku akan merebut posisi bosnya, jadi bagaimana dia bisa membawaku ke sana? Hehe, selain itu, jika aku mati, tidakkah kamu menjadi janda? Long Yi senang melihat Nangong Xiangyun menjadi marah. Baginya, ini adalah cara untuk menghabiskan waktu. Nangong Xiangyun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia benar-benar ingin mencabut pedangnya dan memotong lidahnya, lalu menendangnya ke tanah, memukulinya. Tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa membayangkan ini, karena dia mengerti dengan jelas bahwa dia bukan lawannya. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu hanya untuk berdebat, itu hanya buang-buang air liurku. Hari ini, aku datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kamu. Nangong Xiangyun menggertakkan giginya dan berkata, dia sudah melakukan yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Membahas. Ada banyak orang di sini, bagaimana kalau kita pergi ke kamarku, lalu duduk di tempat tidur, kita bisa berdiskusi dengan santai. Suasana seperti itu harus relatif, santai. Long Yi duduk di sofa, dan dengan santai menyeruput teh, katanya pada Nangong Xiangyun sambil tersenyum. Kamu, tidak tahu malu. Nangong Xiangyun yang baru saja tenang berkobar lagi. Berbicara dengan orang ini telah mengurangi tidak kurang dari 10 tahun hidupnya. Tidak bergigi. Bagaimana itu bisa terjadi? Gigiku sangat bagus. Masih putih dan bersinar, apalagi tidak ada gigi berlubang. Long Yi membuka mulutnya menunjukkan 2 baris giginya yang mengkilap. Dalam bahasa Cina, tak tahu malu adalah wuci, dan ompong tanpa gigi juga wuci. Simen Yu, dasar brengsek, telur busuk. Nangong Xiangyun menjadi gila, lalu menerkam Long Yi, dia dengan garang menggigit bahu Long Yi. Dia benar-benar telah kehilangan alasannya karena marah. Long Yi tertegun melihat Nangong Xiangyun menggigit dan mencakar setelah menerkamnya. Apakah dia membuat gadis ini sangat marah sehingga dia menjadi gila? Yuer, apa yang terjadi? Kamu. Mendengar suara di dalam aula, Dong Fangwan bergegas masuk, dan segera setelah masuk, dia langsung tercengang melihat Nangong Xiangyun mendorong Long Yi. Mendengar suara Dong Fangwan, Nangong Xiangyun sedikit sadar, lalu memalingkan kepalanya, dia melihat ekspresi kosong Dong Fangwan, dan sekali lagi memalingkan kepalanya. Dia melihat Long Yi dekat, akhirnya memahami tindakan dirinya sendiri dan Long Yi sangat ambigu. Dia segera berteriak, lalu melompat dari Long Yi. Dia segera berkata kepada Dong Fangwan, Bibi, itu tidak terjadi, kamu salah paham. Salah paham. Bibi tidak salah paham, kalian berdua bisa melanjutkan. Dong Fangwan berjalan keluar dengan semua senyum. Dan dengan sangat cepat, seseorang menutup pintu aula. Nangong Xiangyun dan Long Yi saling memandang dengan cemas, dan suasananya menjadi agak aneh. Gadis kecil, katamu, di lingkungan seperti ini, jika kita tidak melakukan apa-apa, maka bukankah itu akan sia-sia? Long Yi menyeringai dan memecah kesunyian dengan senyum buruk, sementara dengan mesra menatap Nangong Xiangyun. Jatuhkan mati. Nangong Xiangyun menggertakkan giginya dan meludahkan kedua kata ini dari bibir merah mudanya, lalu bergegas keluar dari aula.
Long Yi mengangkat bahu, dan juga berjalan keluar, ingin pergi ke klan Dongfang untuk melihat betapa indahnya sepupunya itu. Tetapi setelah dia berjalan keluar dari aula, dia melihat Nangong Xiangyun sedang berdiri di bawah pohon dan sekarang sedang memikirkan sesuatu sambil memelototinya. "Yah, gadis kecil, cepat ludahkan, aku sibuk." Long Yi tersenyum dan berkata pada Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun melihat sekeliling, dan tidak melihat satu jiwa pun terlihat. Semua pelayan sudah dikirim oleh Dongfang Wan secara alami untuk membuat hal-hal yang nyaman bagi mereka untuk bertindak. Setelah itu, Nangong Xiangyun dengan ringan memanggil Long Yi, "Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu." Long Yi tersenyum, dia kira-kira tahu apa yang ingin dibicarakan Nangong Xiangyun dengannya, itu pasti ada hubungannya dengan pertunangan mereka. Jika ini tentang memutuskan pertunangan, maka percuma untuk berbicara denganku, kamu bisa mencari ayahmu dan memintanya untuk berbicara dengan kaisar. Sebelum Nangong Xiangyun membuka mulutnya, Long Yi berkata sambil tersenyum. "Aku mencarimu untuk tidak memutuskan pertunangan kami, aku mempertimbangkannya kemarin dan sampai pada kesimpulan bahwa karena kaisar telah membuka mulutnya, tidak ada jalan untuk berpaling dari pernikahan ini." Nangong Xiangyun membelai ornamen telinga kanannya dan berkata dengan tenang. Long Yi mengangkat alisnya, kata-kata Nangong Xiangyun agak mengejutkan Long Yi. "Lalu hari ini kamu datang untuk mencariku?" Long Yi penasaran bertanya. "Mari kita menikah." Nangong Xiangyun tiba-tiba tersenyum dan berkata. Long Yi tertegun. Tanpa alasan, gadis kecil ini yang begitu menentang kemarin tiba-tiba tersenyum dan setuju untuk menikah hari ini. Ini skema, pasti skema. Melihat penampilan Long Yi yang terpana, Nangong Xiangyun tampaknya agak bangga pada dirinya sendiri. Kemudian sambil tersenyum, dia berkata, "Tapi, aku ingin mendiskusikan masalah menikah denganmu." "Apa yang ada untuk membahas tentang masalah menikah? Bukankah mengadakan upacara, lalu memasuki kamar pengantin?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Warna kulit Nangong Xiangyun segera berubah, dan dia mendengus dalam suasana hati yang busuk. "Apa yang ingin aku diskusikan dengan kamu hari ini adalah, aku bisa menikah dengan kamu, tetapi aku memiliki syarat." Long Yi menyeringai dan berkata, "Aku mendengarkan. Pertama, kita hanya akan mengadakan upacara, tetapi tidak akan ada kamar pengantin. Kedua, jangan mengganggu kehidupan pribadi orang lain. Ketiga, tunggu sebentar, sepertinya kamu terlalu mempertimbangkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak menikah, lupakan saja, tetapi jika kamu menikah, maka kamu harus memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang istri." Long Yi menyela kata-kata Nangong Xiangyun dan berkata, sebenarnya, dia awalnya juga berpikir seperti itu, tetapi melihat ekspresi Nangong Xiangyun seolah-olah dia menderita ketidakadilan yang hebat dan membuat pengorbanan besar untuk menikahinya, dia tidak bahagia di hatinya. "Kamu, apa kamu pikir aku ingin menikahimu, kamu kepala babi? Jika bukan karena keluarga aku sudah akan melarikan diri sejak lama." Nangong Xiangyun berkata dengan marah. Long Yi melengkungkan bibirnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Itu masalahmu. Sekarang aku masih memiliki hal lain untuk dilakukan, siap sedia untuk kamu." Selesai berbicara, Long Yi berbalik dan berjalan pergi. Bahkan, jika Nangong Xiangyun mengatakan dengan benar, maka dia tidak akan keberatan, karena pada awalnya, tidak ada sentimen pria dan wanita di antara mereka, apalagi mereka tidak memiliki kesan yang menguntungkan satu sama lain. Bab 228, Sepupu Kexin. Melihat Long Yi pergi tanpa berbalik, Nangong Xiangyun dengan tegas menginjak kakinya, lalu mengejarnya. Dia menarik lengan bajunya dan berkata, "Si Men Yu, berhenti." Long Yi berbalik, lalu mengibaskan tangan Nangong Xiangyun. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan mengenai masalah ini kecuali aku tidak setuju dengan kondisi kamu. Mengapa kamu seperti ini? Kamu tidak tahu bahwa aku tidak suka kamu." Nangong Xiangyun berkata dengan marah, "Aku juga tidak menyukaimu." Long Yi mencibir. Nangong Xiangyun menganga sejenak, dan dengan kemarahan dan rasa malu mengalir dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan dendam, "Itu benar, bukan?
Kami tidak saling menyukai, tetapi dipaksa untuk berkumpul, jadi mengapa kamu tidak menyetujui persyaratan aku? Kenapa aku tidak menyetujui persyaratanmu? Kamu tahu aku laki-laki, bukan? Karena aku seorang lelaki, aku memiliki persyaratan dalam aspek itu, hehe, Long Yi berkata dan tertawa aneh. Nangong Xiangyun terkejut, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi merah, lalu menggigit bibir bawahnya. Dia berkata, tidak bisakah kau mencari orang lain untuk itu? Long Yi menyeringai dan berkata, aku akan mencari orang lain juga, dan aku juga ingin tubuh istriku. Kamu keparat. Nangong Xiangyun menendang ke arah Long Yi. Long Yi hanya mengangkat tangannya yang besar, dengan mudah meraih kaki Nangong Xiangyun, lalu tiba-tiba melemparkannya kembali. Dia dengan acuh tak acuh berkata, jangan datang untuk menggangguku lagi, diskusi tentang masalah ini sudah berakhir. Sebenarnya, Long Yi tahu bahwa bahkan jika Kaisar tidak membuka mulutnya, pernikahan ini benar-benar tidak dapat dibatalkan, karena klan Simen dan klan Nangong benar-benar memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka harus memiliki bobot standar untuk mengikat mereka bersama, dan persekutuan karena perkawinan tidak diragukan lagi metode terbaik dan paling sederhana, karena kedua klan akan menjadi kerabat karena perkawinan. Setelah itu, keuntungan mereka juga akan diikat bersama, sehingga benar-benar mencapai negara di mana keduanya makmur atau menurun bersama. Long Yi memimpin Xiao Yi, Barbarian Bull dan Li Qing, berjalan keluar dari rumah Simen, lalu menuju rumah kakeknya Dongfang Qiming. Faktanya, mansion klan Dongfang tidak jauh dari rumah klan Simen, tetapi saat ini, Dongfang Qiming tidak tinggal di rumah Dongfang, melainkan tinggal di sebuah villa liburan yang terletak di pinggiran Soaring Kota Naga. Orang harus tahu bahwa Soaring Dragon City adalah kota yang sangat besar. Jika mereka berjalan dengan kecepatan orang biasa, maka bahkan jika mereka berjalan dari pagi hingga malam, mereka tidak akan dapat menutupi seluruh kota. Ketika Long Yi dan lainnya tiba di villa liburan Dongfang Qiming, 2 jam telah berlalu. Keberadaan villa ini tidak dalam ingatan Long Yi, karena villa ini dibangun kurang dari setahun yang lalu. Villa liburan ini dibangun di atas gunung dengan sungai, dan pemandangannya sangat indah. Villa ini tidak memamerkan kekuatan dan kemewahan sebagai rumah besar Dongfang, tetapi bagaimanapun memberikan orang-orang semacam perasaan santai dan santai. Semua penjaga di pintu masuk mengenali Long Yi, jadi melihat dia datang, mereka segera menyapa dan membiarkannya masuk. Mereka pada dasarnya tidak perlu memberitahu atasan mereka untuk membiarkannya masuk. Setelah berjalan ke villa, Long Yi benar-benar menghela nafas dengan perasaan. Di sana berdiri sebuah gunung yang indah di depannya, dan di mana-mana di hadapannya tampak hijau dengan aliran air mengalir deras, dan di bagian bawah sungai ini, ada kerikil beraneka warna, tampak sangat damai. Beberapa paviliun unik terlihat samar di antara pepohonan. Memasuki sini, Long Yi merasa seolah-olah ini adalah tempat tinggal abadi. Long Yi berjalan santai, dan menghirup udara segar, dia merasa sangat puas, seolah-olah dia kembali ke hutan Elfen yang santai dan tanpa beban seperti kehidupan abadi. Di jalan, Long Yi menemukan beberapa pelayan yang menawarkan untuk memimpin, tapi Long Yi hanya menolak dengan tersenyum. Tanpa menggunakan kekuatan rohnya, dia tahu di mana Dongfang Qiming tinggal. Di Violent Dragon Empire, jika kamu terus pergi ke arah timur, maka kamu pasti akan mencapai halaman di mana Dongfang Qiming berada. Long Yi berjalan ke arah timur, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya melihat sebuah halaman yang terdiri dari sederetan kabin kayu yang sangat indah. Di pintu masuk halaman ini, kediaman Qiming ditulis dalam huruf besar. Dan tepat setelah Long Yi melangkah ke halaman ini, pemandangan di depan matanya berubah, menjadi hamparan putih yang luas ketika kabut tebal melayang di depan matanya. Sekarang dia hanya bisa melihat dalam 5 langkah di sekitarnya. Dan yang lebih buruk adalah, Barbarian Bull dan yang lainnya yang mengikutinya tampak menghilang. Long Yi memanggil mereka beberapa kali, tetapi tidak ada gerakan di sekitarnya. Setelah itu, Long Yi terbang di langit, tetapi tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, itu masih hamparan putih luas di depan matanya. Gerbang yang menakjubkan, teknik tersembunyi Jia Qi Mendun Jia anehnya,
beberapa orang di dunia yang berbeda ini memahami teknik formasi mendalam seperti ini. Long Yi berseru dalam hatinya. Dia juga tahu sedikit tentang teknik pembentukan ini, tetapi benar-benar tidak mahir. Teknik pembentukan yang sebenarnya dia tahu tidak hanya bisa menghalangi penglihatan orang, mereka juga bisa membunuh orang secara diam-diam. Formasi ini hanyalah kombinasi dari 9 istana dan 8 trigram, dan seperti semua teknik formasi, ia juga memiliki rute yang aman. Selama seseorang berjalan dalam pola reguler tertentu, seseorang dapat dengan mudah keluar dari formasi ini. Long Yi dengan hati-hati memeriksa formasi ini, dan menemukan bahwa formasi ini hanya dapat menghalangi penglihatan, tidak ada yang lain. Tetapi tampaknya agak berbeda dari gerbang Wondrous kehidupan sebelumnya, teknik Hidden Jia. Menurut apa yang telah ia pelajari dari pengetahuannya yang dangkal, Long Yi mengambil 3 langkah ke depan, lalu 5 langkah ke kiri, lalu seperti itu ia mengambil 9, 4, 10, dan 1 langkah. Setelah itu, pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah, tanpa diduga, dia telah keluar dari formasi itu. Setelah itu, Long Yi berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa ada formasi sihir aneh yang ditempatkan di pintu. Dan ada juga beberapa tumpukan inti ajaib untuk memasok energi ke formasi sihir. Dan pada saat ini, Barbarian Bull, Li Qing dan Xiao Yi berjalan berputar-putar di lokasi yang berbeda. Adapun mengapa dia bisa menembus formasi sihir ini menggunakan kehidupan masa lalunya yaitu 9 istana dan 8 trigram, Long Yi sendiri juga tidak jelas. Mungkin semua ciptaan di bawah langit memiliki saling meningkatkan dan penghambatan antara 5 elemen, dan teknik pembentukan, tidak peduli apakah itu gerbang gembira, tersembunyi jia atau formasi sihir, keduanya memiliki prinsip yang sama. Tapi, sebagai perbandingan, gerbang Wondrous, teknik Hidden Jia lebih bersifat protein, menggunakan beberapa batu, teknik ini bisa menjebak orang, dan bahkan membunuh mereka. Dan ketika Long Yi berpikir untuk melepaskan inti sihir itu untuk membebaskan Barbarian Bull dan yang lainnya, tiba-tiba sebuah suara tawa yang menawan datang dari dalam hutan yang tidak jauh. Mendengar suara ini, Long Yi merasa seolah-olah dia disambar petir, dan kabur di lokasi itu. Suara itu begitu akrab sehingga dia tidak pernah bisa melupakannya sepanjang hidupnya. Sibi, Sibi. Long Yi bergumam, dengan panik menuju hutan. Setelah melewati hutan, Long Yi menemukan mata air panas dengan uap lebat di depannya, dan ada sosok samar terlihat di dalam mata air panas, saat ini sedang mencuci tubuhnya. Sosok ini tampak sangat mirip dengan Sibi. Dan tepat pada saat itu, sosok ini terjun ke sumber air panas dan menghilang tanpa jejak. Sibi. Long Yi berteriak dan melompat ke sumber air panas, lalu dengan cepat berenang menuju lokasi di mana sosok itu beberapa saat yang lalu. Setelah itu, ia juga terjun ke dalam air, dan melihat sosok yang tidak jelas di dasar air panas ini. Long Yi segera menjadi sangat bersemangat, dan tanpa keberatan, dia bergegas ke bagian bawah mata air panas dan kemudian memeluk erat sosok itu. Sosok itu tampaknya terkejut, dan mulai berjuang keras. Long Yi tiba di permukaan air memegang sosok ini, kemudian mendengar teriakan khawatir dan panik, "Biarkan aku pergi, cepat biarkan aku pergi." Long Yi tercengang dalam sekejap itu, dan tangannya tanpa sadar melonggarkan cengkeraman tubuh yang menawan di dadanya. Mengapa suaranya tiba-tiba berubah? Baru saja, dia jelas mendengar suara Sibi. Gadis di dadanya membebaskan dirinya, lalu berbalik, dia menamparkan Long Yi. Tapi telapak tangannya berhenti di udara tiba-tiba. Long Yi kembali ke akal sehatnya, dan melihat seorang gadis cantik yang hanya kepalanya terungkap di permukaan air di depannya. Rambut hitam pekatnya melayang di udara, dan wajahnya menjadi lembut dan merah muda karena uap. Sekarang dia tampak sangat memikat, tetapi matanya yang besar menatapnya dengan marah. "Ini kamu, kenapa kamu di sini?" seru Long Yi. Gadis ini adalah gadis pendeta yang dia keliru untuk Sibi pada waktu itu di Mea Principality. Dia tidak pernah berharap bahwa, hari ini, dia akan salah mengira dia sebagai Sibi lagi.
Gadis itu dengan marah memelototi Long Yi dan berkata, "Aku juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada kamu, mengapa kamu mengintip aku di kamar mandi? Selain itu, kamu melompat dan memelukku dengan erat." Long Yi canggung tersenyum, tetapi bingung di dalam hatinya. Baru saja dia sudah pasti mendengar suara si Bi. Mungkinkah karena dia sangat merindukannya, dia punya ilusi? Saat itu, seorang pelayan tiba-tiba datang dan berteriak, "Nona, Nona!" Seseorang mendobrak. Melihat pelayan itu mendekat, dengan tergesa-gesa dan malu, gadis ini tiba-tiba melangkah maju lalu memeluk kepala Long Yi. Dia pergi ke bawah air dengan hanya kepalanya di atas permukaan air. Long Yi benar-benar terpana, karena wajahnya terkubur di tempat yang lembut dan nyaman. Dengan pengalamannya yang sangat luas, dia yakin bahwa tempat ini adalah dada gadis, apalagi ini benar-benar milik kualitas terbaik. Itu benar-benar elastis dan luar biasa halus dan halus. "Mengerti, kamu bisa kembali dulu, aku akan urus masalah ini." Gadis muda ini menghentikan pelayan dari memasuki sumber air panas dan berkata. Pelayan ini menerima instruksi, lalu berbalik, dia pergi. Pada saat ini, gadis muda ini sepertinya menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia menjerit dan dengan tegas mendorong Long Yi, lalu memeluk dadanya dengan tangannya. Dia meneteskan air mata. Long Yi muncul, dan melihat penampilan gadis muda ini, dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh gadis muda ini. Dia berkata dengan marah dan malu, "Mengapa kamu masih di sini? Masih tidak pergi dengan cepat?" Long Yi tertawa hampa, lalu melompat keluar dari air, dan berjungkir balik beberapa kali di udara. Dia dengan ringan mendarat di tanah. Kemudian menggunakan ki sejati, pakaiannya yang benar-benar basah kuyup dengan cepat kering. "Balikkan kepalamu." Suara gadis muda terdengar lagi. Long Yi berbalik dan mengerutkan kening. Sekarang dia yakin bahwa gadis ini adalah sepupunya Dongfang Kexin. Hanya, mengapa dia salah mengira dia sebagai si Bi dua kali? Pertama kali, itu karena dia memiliki bentuk tubuh yang sama dan mengenakan pakaian yang sama, tetapi kali ini, karena itu seolah-olah suara ilusi. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu? Ketika Long Yi berpikir, dia mendengar suara mengenakan kain di belakangnya. "Oke, sekarang kamu bisa berbalik," Dongfang Kexin berkata dengan suaranya yang tajam. Long Yi berbalik, dan menyaksikan wanita cantik yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia benar-benar merasa reaksinya sedikit aneh. Dia telah memeluk dan menyentuh tubuhnya, tetapi selain rasa malu dan marah, dia tidak memiliki reaksi besar. "Kexin." Long Yi mengangkat alisnya dan bertanya. Dongfang Kexin memutar matanya dan menggerutu dengan cara genit, "Sepupu adalah telur besar yang buruk, kamu pikir aku adalah wanita lain dua kali? Kamu mengenaliku sejak awal. Lalu mengapa kamu memberitahu aku terakhir kali?" Long Yi menatap Dongfang Kexin dan bertanya. "Aku tidak bilang, siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengenaliku?" Dongfang Kexin berkata dengan agak marah. Long Yi tanpa daya tersenyum dan berkata, "Seorang gadis berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan kewanitaan. Sekarang kau bukan gadis kecil yang konyol di masa kecil, jadi bagaimana aku bisa mengenalimu?" Kamu jelas-jelas melupakanku, tapi aku mengenalimu dalam sekejap." Dongfang Kexin cemberut. Long Yi mengangkat bahu, di bawah kondisi pikirannya naik dan turun tajam, dia menjadi agak tertekan. Dongfang Kexin memandang Long Yi dengan cara yang kompleks dan bertanya, "Sepupu, apakah kamu masih menyukai Sister Si Bi?" Long Yi menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, "Ya, dalam hatiku, Si Bi menempati posisi yang sangat penting selamanya, tidak ada yang bisa menggantikannya." Dongfang Kexin diam-diam mengepalkan tangannya, menekan rasa tidak nyaman yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah mencintai sepupu ini selama 13 tahun, dan keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah menjadi istrinya, satu-satunya istri. "Aku minta maaf untuk barusan, aku tidak tahu itu kamu, aku salah mengira itu, Ai." Long Yi meminta maaf kepada Dongfang Kexin. Tubuh Dongfang Kexin bergetar, dan tetesan air mata tanpa sengaja meluncur ke bawah. Dalam hatinya dia berkata, "Jangan minta maaf padaku,
kamu tidak perlu meminta maaf padaku, tubuhku sudah menjadi milikmu sejak 13 tahun yang lalu. Tapi dia tidak bisa mengatakan ini dengan keras. Sepupu, apakah kamu masih ingat janji yang kamu buat untuk aku di masa kecil? Tanya Dongfang Kexin dengan suara rendah. Long Yi tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab dengan jujur bahwa dia pada dasarnya bahkan tidak ingat soal pertemuannya dengan Dongfang Kexin, apalagi janji. Kamu bilang, tidak apa-apa karena kamu tidak ingat bahkan itu. Dongfang Kexin menggigit bibir bawahnya dan berkata. Melihat Dongfang Kexin yang patah hati, tanpa sadar dia merasa agak aneh, dan juga merasa simpati dan bersalah yang tak terlukiskan. Tapi, mengapa dia harus merasa bersalah? Orang yang menjanjikan Dongfang Kexin bukan dia, Long Yi, apalagi, apakah masalah masa kecil diperhitungkan? Long Yi mengulurkan tangan besarnya, lalu dengan ringan menyeka air mata di sudut mata Dongfang Kexin. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, mengapa kamu menangis? Apakah kamu menyalahkan sepupu karena melupakan janji? Bagaimana kalau kamu memberitahu aku janjinya? Jika aku bisa memenuhinya, maka aku akan memenuhinya, oke? Dongfang Kexin tiba-tiba tertawa dengan tetesan air mata masih di matanya, lalu berkata, sepupu, apakah aku sangat bodoh? Mengapa kita begitu serius menangani masalah masa kecil? Kami tidak mengerti apa-apa saat itu. Melihat senyum pahit Dongfang Kexin yang dia perlihatkan berpura-pura kuat, hati Long Yi menegang. Dia agak curiga, tapi saat ini, ekspresi Dongfang Kexin sama sekali tidak salah. Hehe, pada kenyataannya, sepupu tidak menjanjikan apa-apa padaku, hanya mengatakan bahwa ketika kamu tumbuh dewasa, kamu akan menjadi pengawalku, dan tidak akan membiarkan siapapun menggertakku, itu saja. Melihat kamu telah melupakannya, aku hanya merasa sedih, tidak lebih. Sepupu, kamu tidak perlu memiliki beban psikologi. Dongfang Kexin pura-pura puas dan berkata sambil tersenyum. Jadi seperti itu, akhirat jika seseorang menggertakmu, datang saja untuk menemukanku, aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Long Yi tersenyum dan menepuk pundak Dongfang Kexin. Itu yang kamu katakan, kamu tidak boleh mundur. Dongfang Kexin berkata sambil tersenyum, tetapi tangannya mengepal erat, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak jelas ingin keluar dari matanya. Dia selalu memiliki satu keinginan di hatinya, yaitu, dia berharap si Men Yu hanya miliknya, bahkan ketika nama buruknya menyebar jauh, perasaan ini tidak pernah berubah bahkan sekalipun. Oh, benar, bagaimana dengan kakek? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Dia tidak ingin topik pembicaraan tetap pada janji masa kecil, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Cinta Dongfang Kexin adalah si Men Yu sebelumnya, tetapi bukan Long Yi saat ini. Kakek tidak tinggal di sini, aku tinggal di halaman ini, dan kakek tinggal di halaman barat. Kata Dongfang Kexin. Long Yi kaget, mungkinkah ada penyimpangan yang muncul dalam ingatannya? Kakek dulu tinggal di sini sebelumnya, tapi setelah aku kembali ke sini, aku sangat suka halaman ini, jadi setelah mengganggunya, kakek dan aku mengubah halaman kami. Dongfang Kexin dengan senang hati tersenyum dan berkata, sekarang ekspresinya persis seperti gadis normal. Perasaan kompleks yang memprihatinkan itu sudah menghilang dengan jejak. Bab 229, Garis Keturunan Ilahi. Melihat Dongfang Kexin senang seolah-olah tidak ada yang terjadi, Long Yi tidak senang, malah khawatir. Seorang gadis muda berusia 18 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengubah ekspresi begitu cepat tanpa mengungkapkan jejak, dapatkah gadis seperti itu menjadi orang yang sederhana? Tuan muda. Pada saat ini, suara Xiao Yi tiba-tiba datang. Long Yi berbalik, dan melihat Xiao Yi perlahan datang ke arahnya, lalu diam-diam berdiri di belakangnya. Bagaimana dengan Barbarian Bull dan Li Qing? Long Yi bertanya. Melihat Xiao Yi bisa membebaskan dirinya, dia tidak terkejut sama sekali. Xiao Yi sebagai seorang nabi-nabi, ia berpengalaman dalam ramalan dengan konfigurasi bintang-bintang. Selain itu, dia seharusnya mencoba-coba formasi militer sampai batas tertentu juga. Mereka masih di dalam, Xiao Yi khawatir tentang tuan muda, jadi,
kata Xiao Yi ringan, sementara matanya yang transparan menatap tegas pada Dongfang Kexin. Melihat lurus ke mata transparan Xiao Yi itu, rambut-rambut halus di seluruh tubuh Dongfang Kexin tiba-tiba berdiri tegak, dan hatinya menjadi sedingin es. Jadi dia segera menghindari tatapan Xiao Yi, lalu melambaikan tangannya, dia menciptakan penghalang roh di sekitarnya. Hanya kemudian, dia bisa tenang. Sepupu, buat dia berhenti menatapku. Matanya membuatku gelisah. Dongfang Kexin pindah ke sisi lain Long Yi dan berkata dengan ngeri. Xiao Yi terlahir dengan mata ini, kamu tidak perlu takut, dia tidak punya niat jahat. Oh, benar juga. Dua temanku yang lain terjebak dalam formasi sihir itu, bisakah kau pergi dan melepaskan mereka? Long Yi tersenyum dan berkata. Tepat ketika Dongfang Kexin setuju, lampu hijau menyala ke arah formasi sihir itu, kemudian serangkaian suara gemuruh ledakan tiba-tiba bergema dan asap dan debu naik, menutupi langit. Long Yi segera menarik tangan Xiao Yi lalu bergegas keluar. Lampu hijau itu jelas adalah Barbarian Bull yang mencoba menghancurkan formasi sihir ini dengan kekuatan. Melihat Long Yi memegang tangan Xiao Yi, mata Dongfang Kexin bersinar dengan dingin. Awalnya si Bi telah menempati hatinya terlebih dahulu, jadi dia sudah sangat kesal, dan sekarang sebenarnya ada pelayan aneh di sampingnya, apalagi matanya yang transparan itu benar-benar membuatnya gemetaran dari lubuk hatinya. Ketika Long Yi sampai di sana, formasi sihir sudah rusak oleh Barbarian Bull menggunakan Evil Vanquishing Rod. Beberapa tumpukan inti sihir dipecah-pecah, dan dengan formasi sihir kehilangan pasokan energinya, formasi sihir tidak lagi berfungsi. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Long Yi dan Xiao Yi muncul secara bersamaan, Barbarian Bull dan Li Qing bertanya. Jika kalian berdua baik-baik saja, lalu bagaimana mungkin aku tidak baik-baik saja? Long Yi berkata sambil tersenyum. Barbarian Bull meraih tanduk lembu dan berkata dengan senyum bodoh, itu benar, bos adalah kecoa yang abadi, bahkan jika langit runtuh, kamu akan baik-baik saja. Long Yi menendang Barbarian Bull di pantatnya dan memarahi bercanda, kamu bocah, apakah kamu menyanjung aku atau berbicara sarkastis? Barbarian Bull tersenyum seperti sebelumnya dan Li Qing masih seperti es berusia 1000 tahun. Ekspresinya tampaknya sudah dipadatkan, tetapi Long Yi bertanya-tanya apakah dia memiliki ekspresi yang keren ketika dia sedang jatuh cinta. Pada saat itu, beberapa sosok bergegas masuk dan secara bersamaan mendarat di halaman. Mereka justru kakek Long Yi, Dongfang Qiming dan pengawal pribadinya. Cucu yang baik, apakah kamu ingin menghancurkan villa liburan aku? Dongfang Qiming sudah tahu kedatangan Long Yi, dan dia juga tahu bahwa Long Yi pasti akan datang ke tempat ini untuk mencarinya. Tapi dia sengaja tidak mengirim siapapun untuk mengingatkan Long Yi, dan tak sabar untuk melihat hasil reuni antara cucunya dan cucunya. Aku hanya melihat ke halaman ini, dan melihat bahwa pengaturan di sini sepertinya tidak terlalu tepat, jadi aku sedikit memodifikasinya, hehe. Long Yi berkata dengan tersenyum sambil tersenyum. Kurang omong kosong, apakah kamu bertemu dengan sepupu kamu? Tanya Dongfang Qiming sambil tersenyum. Kakek, aku baru saja bertemu dengan sepupuku. Saat itu, Dongfang Kexin muncul tepat waktu, dan dengan senyum manis, dia berlari ke pangkuan Dongfang Qiming. Oh, begitu. Kemarin, bukankah kamu menyalahkan kakek karena tidak membawa kamu bersama aku untuk melihat sepupu kamu? Hari ini, kamu akhirnya bertemu dengannya, masih mengapa mulut kamu bengkok? Benci, mengapa kamu mengatakan ini? Dongfang Kexin meninggalkan dada kakeknya dan berkata. Dongfang Qiming tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Yuer, masuklah, hari ini, temani kakek minum. Long Yi dan Dongfang Qiming berjalan maju berdampingan, tetapi sebelum mereka berjalan 2 langkah, Barbarian Bull dan Li Qing tampaknya memiliki konflik dengan pengawal pribadi Dongfang Qiming. Ternyata, Barbarian Bull dan Li Qing ingin mengikuti setelah Yi Panjang, tetapi pengawal pribadi Dongfang Qiming namun menghalangi mereka, melarang mereka untuk mendekati Dongfang Qiming. Dan Barbarian Bull menjadi orang yang pemarah, tentu saja mengambil tindakan sekaligus. Dan Li Qing bangga dari tulangnya,
bagaimana dia bisa mentolerir perilaku orang lain. Kedua belah pihak, tanpa membicarakan masalah itu sudah terpaksa berkelahi. Yuer, pelayanmu cukup bagus. Dongfang Qiming berhenti tersenyum dan berkata. Tapi dia jelas tidak memiliki niat untuk menghentikan pertarungan ini, karena dia ingin melihat bagaimana Barbarian Bull dan Li Qing melawan pengawal pribadinya. Mereka bukan hamba aku, mereka adalah teman aku. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Sejak awal, dia tidak pernah memperlakukan atau melihat Barbarian Bull dan Li Qing sebagai pelayan. Oh, ini kesalahpahaman kakek, Yuer jangan mengingatnya. Melihat Long Yi agak tidak bahagia, Dongfang Qiming segera berkata tanpa sikap angkuh dari sesepuh. Pada saat ini, melihat tuan mereka tidak berteriak untuk berhenti, 4 pengawal pribadi Dongfang Qiming memahami maksud tuan mereka, kemudian menyebar, mereka mengepung Li Qing dan Barbarian Bull. Namun Barbarian Bull melemparkan semua peringatan ke angin, lalu mengeluarkan Greenstone Rule, ia menggunakan Evil Vanquishing Rod untuk menyerang. Aura artefak ilahi yang melonjak tiba-tiba membuat tekanan atmosfer di sekitarnya turun, dan momentum yang kuat membuat semua orang cemas. Artefak ilahi. Dongfang Qiming berseru kaget, dan melihat teknik Barbarian Bull yang ganas, kuat, dan aneh itu, dia bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Sekarang dia tidak mengerti, mengapa seorang pengikut cucunya memiliki senjata tingkat artefak ilahi. Dan pada saat itu, Li Qing juga mengirimkan ki-nya yang sangat dingin, lalu cahaya pedang biru mengikuti di belakang. Dia menggabungkan sihir dan doki dengan sangat terampil. Tapi bagaimana mungkin pengawal pribadi Dongfang Qiming menjadi orang biasa? Di antara 4, 3 adalah master pedang puncak, dan yang tersisa adalah mage. Dan keempat orang ini dilatih khusus untuk menyerang bersama. 3 pedang master mengikat musuh, dan si penyihir melemparkan mantra sihir dari kejauhan. Melihat pertarungan ini dari luar, Long Yi tahu bahwa Barbarian Bull dan Li Qing sangat mungkin kalah, karena mereka berdua bertarung secara terpisah, sedangkan keempat orang itu saling bekerja sama dengan mulus. Pesulap itu adalah Earth Mage. Pertama, ia menggunakan beberapa sihir gravitasi untuk membatasi pergerakan Barbarian Bull dan Li Qing, lalu mulai mengucapkan mantra panjang. Mendengar mantra, Long Yi tahu bahwa ini adalah sihir bumi peringkat 9, Great Mountain Descent. Sihir ini akan memanggil gunung keluar dari udara tipis, lalu menghancurkan musuh sampai mati. Great Mountain Descent, sihir ini dibagi menjadi 2 tingkat, 1 peringkat 9 dan 1 lagi adalah sihir mantra terlarang peringkat 11, keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Peringkat 9 Great Mountain Descent memanggil hanya sebuah gunung kecil. Tidak seperti peringkat 11 yang memanggil gunung yang sangat besar. Pada saat ini, Barbarian Bull sudah dalam situasi yang buruk, meskipun Golden Bell Canopy-nya sudah mencapai kesuksesan kecil, namun dia belum mencapai tubuh emas, paling-paling dia hanya pada kulit tembaga dan tulang besi. Selama serangan mencapai intensitas tertentu, dia akan menerima cedera. Barbarian Bull menstimulasi sifat liar di dalam tubuhnya, dan aura berdarahnya yang sudah menghilang tiba-tiba naik sekali lagi. Dia meraung, dan dia tiba-tiba menangkap tebasan pedang dari 1 pedang master dengan tangannya, membuat tangannya terluka, lalu dia mengacungkan aturan Greenstone dengan tangan yang lain, menghancurkan master pedang ini. Meskipun master pedang ini cepat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Barbarian Bull akan menangkap pedangnya dengan tangan kosong. Setelah itu ditabrak oleh peraturan Greenstone dari Barbarian Bull, ia kehilangan kesadarannya di tempat. Dan pada saat ini, Li Qing juga menembakkan Hailstone, dan menerima luka di punggungnya sebagai harga, ia memotong perut pedang master lain. Dan sementara Barbarian Bull dan Li Qing berada dalam situasi yang paling sulit, mantra Earth Mage selesai, kemudian sebuah gunung yang terbuat dari batu muncul di langit, dan gunung itu jatuh ke arah Barbarian Bull dan Li Qing. Mata Long Yi melintas, melihat Barbarian Bull dan Li Qing sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dia takut mereka tidak akan bisa lepas dari langkah fatal ini. Dan ketika Long Yi hendak masuk, Barbarian Bull dengan erat memegang Greenstone Rule dengan tangannya, lalu Greenstone Rule tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Setelah itu, meraung seperti binatang buas,
dia mengacungkan Greenstone Rule ke arah gunung besar di atas kepala mereka. Lampu hijau yang tiba-tiba dipancarkan oleh peraturan Greenstone mengguncang gunung besar tiba-tiba, dan benar-benar menghentikan gunung besar di udara. Long Yi santai, dan sedikit tersenyum. Tanpa diduga, pada saat genting ini, Barbarian Bull, Burly ini sebenarnya mampu membuka kekuatan Greenstone Rule. Sebelum dia bisa menggunakan hanya 3/10 dari kekuatan artefak ilahi, orang bisa mengatakan bahwa masih ada potensi besar yang tersisa untuk digali. Dan melihat situasi saat ini, Earthmage mulai menggunakan semua kekuatannya. Dia segera meneriakkan mantra untuk meningkatkan tekanan gunung besar. Dan Barbarian Bull perlahan-lahan tidak tahan, nadi biru muncul di dahinya dan wajahnya menjadi merah. Sekarang, karena tekanan gunung ini, dia terpaksa berjongkok perlahan. Barbarian Bull, aku akan membantumu. Pada saat itu, Li Qing juga meraung, lalu embun beku mulai menari di pedangnya, dan rambut hijau gelapnya berkibar di udara. Setelah itu, mata Li Qing tiba-tiba berubah menjadi berwarna hijau gelap, dan hantu binatang aneh muncul di depannya. Seseorang bisa samar-samar melihat kepalanya memiliki 2 tanduk, dan mulutnya berdarah. Bentuk tubuhnya seperti singa dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik seperti benda. Roar, Li Qing tiba-tiba meraung seperti guntur, dan hantu di depannya tiba-tiba bergerak ke atas, lalu berubah menjadi aurora, itu melaju ke arah gunung besar di langit. Kepemilikan binatang buas, anak ini memiliki garis keturunan ilahi klan Moxie. Seru Dongfang Qiming sekali lagi. Dia kaget lagi. Kedua pelayan cucunya benar-benar mengejutkannya berulang kali. Garis keturunan ilahi. Panjang Yi ingin tahu bertanya. Klan Moxie adalah keturunan dewa, dan pada setiap generasi, di antara anak-anak leluhur, hanya satu yang akan mewarisi garis keturunan ini, dan orang itu dapat menggunakan kepemilikan binatang buas dewa, keterampilan aneh ini. Kata Dongfang Qiming. Mungkinkah Li Qing adalah putra bapa leluhur? Long Yi kaget. Yang mengejutkan, dia tiba-tiba mendapatkan koneksi besar dengan pertarungan tunggal. Bab 230, merampok orang atau merampok hati. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di jantung Long Yi, jika Li Qing benar-benar penerus klan Moxie, maka bukankah masalah antara dia dan Si Bi akan lebih mudah ditangani? Tidak peduli apa yang dikatakan, Li Qing memanggilnya Tuan Muda, jadi menurut situasi besar, di masa depan, bukankah seluruh klan Moxie berada di bawah perintahnya sendiri? Tepat ketika Long Yi berseri-seri dengan kegembiraan saat melamun, dia mendengar raungan keras Barbarian Bull dan Li Qing, lalu gunung kecil langit didorong ke satu sisi oleh kekuatan 2 orang. Setelah itu, suara ledakan keras bergema, dan asap dan debu naik. Banyak pohon yang hancur dan setengah dari jumlah bangunan juga hancur berkeping-keping oleh gunung kecil ini. Barbarian Bull dan Li Qing benar-benar menggunakan setiap ons kekuatan mereka, jadi sambil duduk di tanah, mereka terus-menerus terengah-engah. Dan untuk Earthmage itu, dia juga sepenuhnya menggunakan kekuatan sihirnya, jadi sekarang dia bahkan tidak bisa mempertahankan Earth Shield Magic. Dongfang Qiming kembali ke akal sehatnya, dan melihat halaman yang setengah hancur, dia memiliki ekspresi sedih. Namun dia telah menghabiskan banyak uang untuk membangun halaman ini. Kakek, saudara-saudaraku sepertinya sudah berlebihan, benar-benar minta maaf. Kata Long Yi sambil tersenyum. Mulutnya berkata dia menyesal, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi menyesal. Apa yang membuatmu menyesal? Kami kakek dan cucu bisa dengan mudah mengubah lokasi untuk minum anggur, hahaha. Dongfang Qiming tidak keberatan sama sekali, lalu berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memerintahkan pelayan untuk membawa pengawalnya yang terluka pergi untuk perawatan. Long Yi memandangi Barbarian Bull dan Li Qing yang kelelahan, lalu berjalan menghampiri mereka, dia menekankan tangannya ke punggung mereka, lalu perlahan-lahan dia mentransmisikan ki yang sebenarnya ke dalam tubuh mereka untuk membantu mereka memulihkan ki dan darah mereka. Segera, Barbarian Bull dan Li Qing melompat dan tidak lagi lelah. Sepupu, teknik apa ini? Tampaknya memiliki efek yang lebih baik bahkan dibandingkan dengan sihir pemulihan hui kami dari seorang imam. Dongfang Kexin bertanya dengan heran. Ini terapi ki sejati,
kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Long Yi berkata sambil tersenyum, dan tidak repot-repot menjelaskan banyak hal. Jika kamu tidak ingin memberitahu, maka tidak apa-apa. Aku juga tidak ingin tahu. Dongfang Kexin cemberut. Mereka menemukan sebuah paviliun di dekatnya dan memanggil pelayan untuk mengantarkan makanan dan minuman. Dan mereka mulai berbicara dengan santai sambil makan dan minum. Dongfang Qiming sangat senang, dia terus-menerus menarik Long Yi untuk berbicara, dan topik pembicaraan secara alami tidak bisa meninggalkan situasi tentara dan sebagainya. Mendengar ini, Dongfang Kexin terus menguap. Kakek, kamu terlalu membosankan, hanya membicarakan masalah ini dengan sepupu. Juga, aku punya masalah kecil untuk berbicara dengan sepupu. Dongfang Kexin menarik lengan Dongfang Qiming dan berkata dengan genit. Dongfang Qiming tertawa dan berkata, baiklah, aku sudah selesai. Sekarang aku sepertinya sudah tua, hanya minum sedikit anggur tetapi aku sudah merasa pusing. Yuer, temani sepupumu untuk bermain, kakek pergi duluan untuk tidur. Long Yi tersenyum dan setuju. Dia secara alami tahu bahwa Dongfang Qiming tidak mabuk sama sekali, dia jelas hanya ingin menciptakan peluang baginya dan Dongfang Kexin. Sepupu, tunggu aku di sini, aku akan datang setelah mengganti pakaianku. Dongfang Kexin tersenyum dan berkata, lalu terbang. Long Yi mengangkat alisnya, mengganti pakaiannya. Bukankah dia baru saja mengganti pakaiannya? Dongfang Qiming juga berdiri, lalu dengan hati-hati menatap Long Yi sebentar, dia tersenyum, lalu menepuk pundaknya, dia berbalik dan pergi. Tuan muda, Nona Dongfang tidak begitu murni seperti penampilan luarnya, Xiao Yi dapat mengatakan bahwa dia cerdas dan mendalam. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati ketika bergaul dengan kakek dan dia. Baru setelah melihat Dongfang Qiming telah berjalan jauh, Xiao Yi dengan lembut berkata kepada Long Yi. Aku tahu, meskipun dia sedikit cerdik dan dalam, tetapi pada dasarnya, dia baik hati, dia tidak akan menyakitiku. Long Yi tersenyum dan berkata, tetapi hatinya agak waspada, karena kesuraman di mata Dongfang Kexin membuatnya agak panik. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiao Yi santai, pada saat itu, dia takut kalau Long Yi akan menyalahkannya karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat itu, Li Qing yang ragu-ragu untuk berbicara akhirnya tidak tahan dan bertanya, Tuan muda, tidakkah kamu memiliki pertanyaan untuk bertanya kepada aku? Tanya kamu apa? Tanyakan kenapa kamu bisa menggunakan God Beast Possession, atau tanyakan kenapa kamu memiliki Divine Bloodline. Long Yi berkata sambil tersenyum. Jadi tuan muda sudah tahu semua, maka tuan muda mungkin sudah menebak identitas aku, bukan begitu? Kata Li Qing. Jika tebakan aku tidak salah, maka kamu harus menjadi putra dari patriark klan Moxie, apalagi, adalah satu-satunya pewaris garis darah ilahi dan penerus posisi patriark. Long Yi tersenyum dan berkata, seolah-olah dia tidak punya pikiran tertentu. Ya, aku adalah penerus klan Moxie, tapi sekarang, aku hanya seorang pelayan tuan muda. Li Qing samar-samar berkata, selama kamu mau, kamu bisa memiliki kebebasan kapan saja, apalagi, aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelayan, bukan sebagai temanku. Kata Long Yi sambil tersenyum. Sedikit rasa terima kasih melintas di mata Li Qing, lalu menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak, aku, Li Qing selalu melakukan seperti yang dijanjikan, jika kamu setuju untuk bertaruh kamu harus menerima untuk kalah. Lalu bagaimana dengan klan kamu? Sejauh yang aku tahu, di setiap generasi, hanya ada satu orang yang memiliki garis darah ilahi. Mungkinkah kamu memiliki hati untuk melihat klan Moxie kamu dihancurkan? Long Yi menatap lurus ke mata Li Qing dan berkata. Ekspresi suram dari Li Qing sedikit berubah, kemudian dia dengan tegas berkata, aku tidak tega melihatnya, jadi suatu hari aku akan kembali untuk mewarisi posisi patriark. Tetapi apapun yang terjadi, Li Qing akan selamanya menjadi pelayan tuan muda. Long Yi tersenyum puas, dia menginginkan hasil ini. Li Qing, karena kamu adalah penerus klan Moxie, mengapa kamu berlari kemana-mana seperti ini? Tanya Long Yi dengan penasaran. Li Qing tetap diam untuk waktu yang lama,
lalu berkata perlahan, aku meninggalkan wilayah klan Moxie untuk mencari seseorang. Aku mendengar dia terlihat di Kekaisaran Naga Kekerasan untuk terakhir kalinya, jadi aku datang ke sini. Long Yi terkejut, lalu memeriksa apakah itu seseorang kekasihmu. Li Qing menganggukkan kepalanya dan sekali lagi menggelengkan kepalanya, lalu wajahnya yang tampan dan suram menjadi sangat kompleks, dan berkata dengan suara rendah, dia adalah orang yang aku cintai, tetapi bukan kekasih, karena dia mencintai orang lain. Mendengar suara tertekan Li Qing, Long Yi benar-benar bisa merasakan sakit batinnya. Orang-orang seperti Li Qing, sekali jatuh cinta, cinta mereka tidak akan pernah berubah sepanjang hidup mereka. Jadi jika orang yang mereka cintai tidak mencintai mereka kembali, maka rasa sakit yang mereka rasakan akan tak terkatakan. Long Yi agak penasaran di dalam hatinya, pada akhirnya, yang bisa menolak pria luar biasa itu. Dia tampan, dan tidak perlu menyebutkan tentang statusnya yang juga cukup bagus, apalagi, pria yang tergila-gila itu benar-benar langka di dunia ini. Li Qing, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Karena dia mencintai orang lain, apakah pantas untuk memaksakannya? Long Yi menepuk pundak Li Qing dan berkata, aku tidak memaksakan, aku tidak punya harapan boros baginya untuk jatuh cinta padaku, aku hanya ingin menemukannya, lalu lihat bagaimana orang yang dia cintai dan hanya melihat apakah dia bahagia atau tidak, selama karena dia bahagia, aku benar-benar puas. Li Qing agak gelisah berkata dan suaranya tanpa sadar sedikit bergetar. Meskipun kata-katanya sederhana, tetapi mereka memiliki kedalaman kasih sayang samudera dan kedalaman kesedihan yang ekstrim. Mendengar itu dipenuhi dengan kata-kata cinta yang mendalam dari Li Qing, Long Yi dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi secara emosional tergerak. Ini adalah cinta sejati, terlepas dari keinginan cinta egois. Selama dia senang, aku puas, kalimat ini adalah kalimat yang tidak bisa dikatakan siapapun. Karena kamu sangat mencintainya, maka kamu harus menyambarnya. Saat itu, suara Dongfang Kexin datang dari tempat yang tidak jauh. Long Yi sudah tahu bahwa dia bersembunyi saat menguping, tetapi dia tidak menunjukkan itu pada saat itu, karena dia ingin meminjam kisah Li Qing untuk mencerahkannya. Tetapi mendengar dia mengatakan pedang seperti itu, dia berkata tanpa marah, aku katakan, sepupu, apakah kamu pikir cinta adalah barang yang bisa diambil jika ada yang mau? Merebut bisa mendapatkan tubuhnya, tetapi bisakah kamu mendapatkan hatinya dengan merebut? Aku berbicara tentang membuatnya berubah pikiran. Dongfang Kexin berjalan dan melihat ke arah Long Yi dengan tatapan yang mendalam. Tapi katakanlah, bahkan jika kamu dapat memperoleh cinta dengan mengganggu, apakah kamu pernah berpikir bahwa mengganggu kamu mungkin menyebabkan penderitaan besar bagi orang yang kamu cintai? Long Yi berkata dengan samar. Tapi jika kamu tidak bisa mendapatkan hati orang yang kamu cintai, lalu siapa yang akan membayar penderitaan kamu? Dongfang Kexin menolak untuk menyerah 1 inci dan berkata menatap lurus ke Long Yi. Long Yi tanpa daya tersenyum dan tiba-tiba bertanya, sepupu, apakah kamu memiliki orang yang dicintai? Mendengar kata-kata Long Yi yang tiba-tiba, wajah Dongfang Kexin yang cantik tidak bisa tidak berubah menjadi merah dan berkata dengan marah, bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberitahumu, kamu sepupu yang buruk. Kalau begitu anggaplah, apa yang aku maksud adalah anggaplah, seandainya kamu jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki lain juga datang untuk mengejar kamu, apakah kamu akan mengubah hati kamu? Tanya Long Yi sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Aku suka, jika aku mencintai anak lelaki sebelumnya, maka aku akan mencintainya sepanjang hidup aku, hati aku tidak akan pernah berubah. Dongfang Kexin dengan cepat menjawab dengan tegas, tetapi segera, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Long Yi. Hehe, itu benar, bukan? Long Yi tersenyum dan berkata, salah, itu karena kemauan kerasku, jika itu orang lain, maka mereka mungkin belum tentu begitu. Dongfang Kexin menentang semua alasan. Lalu apakah kamu masih akan mencintai seseorang tanpa tekad kuat seperti itu? Tanya Long Yi. Dongfang Kexin tercengang dan tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama, menginjak kakinya,
dia menggerutu dengan cara genit, "Aku sudah selesai berbicara, aku tidak bisa berbicara dengan kamu. Mari kita jalan-jalan, setelah kembali, aku masih belum keluar untuk berbelanja." Dengan sangat cepat mereka semua tiba di Soaring Dragon City. Dongfang Kexin memegang lengan Long Yi dengan lengan menekan payudaranya, tapi Dongfang Kexin hanya melihat ke kiri dan kanan dengan penuh minat tanpa peduli tentang itu. "Sepupu, jangan pegang aku erat-erat, jika orang melihat ini, itu akan memengaruhi nama baikmu." Long Yi menahan perasaan yang datang dari lengannya, dan berkata, "Aku tidak peduli, selain bagaimana aku tahu apa yang orang lain sukai dan apa yang orang pikirkan." "Wow, pakaian toko pakaian itu sangat indah." Dongfang Kexin menemukan target dan menarik Long Yi ke dalam toko. Dongfang Kexin dengan semangat tinggi menjelajahi rak-rak pakaian. Wanita tidak pernah memiliki kekebalan terhadap pakaian dan perhiasan yang indah. Dongfang Kexin mengambil beberapa pakaian, dan berkata kepada Long Yi, "Sepupu, aku akan pergi dan mencoba ini, kamu tidak boleh menyelinap pergi." "Si Menyu, mengapa kamu ada di sini?" Tepat setelah Dongfang Kexin masuk ke dalam ruang pas untuk mencoba pakaian-pakaian itu, seorang sosok yang akrab tiba-tiba memasuki toko dan terkejut melihat Long Yi sehingga dia bertanya dengan terkejut. Bersambung.